wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan curahan rahmat dan kasih sayang pada kita semua hingga sampai detik ini Allah masih memberikan kebaikan kekuatan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat luang dan panjang umur, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian buka dengan tema Giat Hidup Sehat dan konsep panas dingin yang insyaallah pematerinya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdurrahman Dhani. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita selalu senantiasa mendapat syafaatnya ya Allah amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan mohon keridhaan Allah SWT, semoga acara ini bisa berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Untuk itu, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab. Ila ala dunia al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Coba ya. Itu Bapak Ibu mohon izin kami akan membacakan profil daripada Ustadz Abdurrahman Dhani. Mohon izin Ustadz, kalau saya ada salah mohon dengan. Baik, Ustadz Abdurrahman Dhani merupakan beliau dari asal Jember yang memiliki perjalanan menarik dalam pengembangan ilmu di bidang Tribun Nabawi. Beliau tertarik untuk mengeksplorasi ilmu syar'i yang membawanya ke Darul Hadis Provinsi Soudan Republik Yaman di tahun 2024 sampai 2007. Kemudian tahun 2008 sampai 2014 di Sahir Yaman Selatan. Di sana beliau sambil belajar ilmu syar'i, juga belajar ilmu pengobatan bermu'alajaman dengan sebagian masyarakat. Sekaligus membuka klinik di kota Sahir untuk masyarakat setempat dan luar negeri. Dari berbagai negeri tetangga seperti Oman, Dubai, Kuwait, Arab Saudi, Emirat, dan selanjutnya. Sekembalinya beliau ke Indonesia tahun 2014. Beliau fokus dengan dakwah ilmu Tribun Nabawi dan pengobatan tradisional Arab klasik. Kemudian beliau tekun tidak hanya sampai beliau simpan secara privat, tidak disimpan secara privat saja, namun beliau sampaikan secara rutin kepada umat di masjid-masjid sekitar Jabodetabek juga berbagai ilmu di negeri ini untuk memperluas peta penyebaran dakwah Islam sesuai sunnah dan kajian Tribun Nabawi. Saat ini perjalanan dakwahnya tidak hanya berfokus pada kajian di masjid-masjid dan safari dakwah, namun Ustadz Abdurrahman Dhani juga memberikan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang dosen di salah satu kampus vokasi yang berfokus pada pengobatan tradisional bersama Yayasan Muslim Next Generation. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan dengan memberikan layanan kajian terutama healing pasca bencana dan penyaluran donasi. Demikian sedikit profil dari beliau.
Kami rekan sebelum beliau menyampaikan kajiannya bahwa panitia menyiapkan kertas, nanti bisa ditulis untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin mau lewat langsung silakan. Tapi sebelumnya mohon maaf nanti apabila semua pertanyaan ada yang tidak dijawab. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kemudian yang terakhir setelah acara selesai nanti panitia akan memberikan hadiah. Jadi setelah nanti Pak Ustadz menyampaikan kajian, jangan buru-buru pulang karena nanti ada hadiah yang menarik. Jadi kita tunggu nanti hadiahnya apa, surprise. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada beliau yang terhormat, Pak Guru kami persilakan. Pak Guru. Tambahan sebelum atau kajian kita, mohon maaf ada trauma Pak di persilakan Ibu atau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsan wa syukur lahu ala taufiqihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Alhamdulillah. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zamrud, semoga Allah menjaga kita semua dari segala keburukan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah pertama kali kami berbicara jumpa dengan Anda. Hadits al-Qudsi sebagaimana Allah berkata, wajabat mahabbati bil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Sesungguhnya kecintaanku kata Allah akan kuberikan kepada orang yang duduk karena aku, bukan duduk karena dunia, tapi karena Allah. Juga saling berziarah karena aku. Dan berikutnya yaitu saling mencinta karena aku dan tolong menolong karena aku. Ini semoga menjadi perantaraan terbesar kita agar dijadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di antaranya terkait materi kita hidup sehat dengan pola makan panas. Barakallahu. Pertama kita perlu tahu ya, kalau kita bicara hidup sehat, banyak yang perlu kita perhatikan, banyak yang perlu kita kupas. Kita bicara kiat hidup sehat. Yang perlu diperhatikan di antaranya kiat hidup sehat. Satu, perlu dilihat sehatnya hati. Ini paling penting. Perlu kita lihat sehatnya hati. Kenapa paling penting? Karena dalam Islam hidup sehat, kalau kita perhatikan, dia ini terkait organ inti dalam Islam, yaitu hati, yang maksudnya hati adalah jantung, bukan hati yang dimaksudkan liver. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, coba Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha.
Mereka punya jantung, tapi nggak digunakan untuk mikir. Berarti antum lihat, sekarang rubah kata-kata mikir pakai otak, diganti mikir itu pakai jantung. Kenapa? Disebutkan oleh Dr. Asim Balawi, dokter spesialis bedah jantung. Jantung kita itu ada organ kecil, ya, terkandung padanya 4.000 sel. Dan di jantung ini, ya, daya pikir di jantung 60 kali lipat lebih besar daripada daya pikir di otak. Otak organnya lebih besar. Jantung kita, jantungnya lelaki beratnya 300 sampai 350 gram. Jantungnya wanita 250 sampai 300 gram. Berarti besar jantungnya siapa? Hanya laki-laki jadi pemimpin. Ibu-ibu jangan merubah kodratnya laki-laki jadi pemimpin. Sebelumnya doa, ya Allah, jadikan untuk saya jodoh laki-laki yang jadi imam bagi saya. Sekarang kok bapak disuruh jadi makmum. Makanya jantung laki-laki masih bisa menampung 4 jantung wanita. Nah, ini kodratnya. Ada syariat poligami, tapi nggak ada poliandri. Kenapa? Itu kodrat. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darahnya laki-laki, kalau dipreselin arteri, vena, kapiler, semua jadi 70.000 sampai 90.000 kilometer benua. Jantungnya wanita, pembuluh darahnya 60.000 sampai 80.000. Tetap tidak bisa dinamakan laki sama wanita. Kenapa sering muncul masalah rumah tangga dan perceraian? Karena banyak wanita memposisikan diri sebagai pemimpin. Ini si kodrat, disitulah mulai muncul masalah rumah tangga. Ini, kalau kita melihat hidup sehat melalui tiap hidup sehat pola makan panas dingin, bukan hanya makan, hati juga gitu. Ada hati panas, ada hati dingin. Anda lihat, kalau ada ibu-ibu tipenya panas, dapat suami dingin, ajib banget, penyeimbang. Tapi kalau ibu-ibu orangnya panas, si istri panas, si suami dingin. Kalau dia nggak dengar wasiat Nabi, akan ikut ibunya. Laki-laki kalau marah, perempuan ikut marah. Tapi kalau dia ingat sabda Nabi SAW, ya, kalau wanita harus taat, dia nggak boleh melawan suami, selama suami nggak memiliki syariat, walaupun wanita itu panas, dia bakal bisa memposisikan dirinya tetap menjadi dingin di hadapan suami. Ciri-ciri wanita panas, ya, ciri-ciri misalkan di sini si istrinya panas. Cirinya apa? Dia emosian. Terus apa? Hobi makanan minumannya sifatnya panas. Kayak ibu-ibu panas, sukanya makan cabai, sambal, sukanya minum jahe, sukanya ngopi, sukanya goreng-gorengan, tinggal kasihanilah suami dan anak-anaknya. Tambah panas. Kemudian berikutnya, kalau muncul penyakit, bakal muncul penyakit panas. Bakal muncul penyakit panas. Ini pada orang panas. Ciri-ciri si ibu ini panas dari emosian. Kalau dari ciri-ciri fisiknya, kulitnya kalau dipegang panas atau anget. Kalau dipegang anget, panas, kemudian kering, berarti panas kering. Kalau dipegang panas atau anget, tapi lembab, berarti panas lembab. Kemudian contohnya rambutnya tebel, hitam. Alisnya tebel. Kalau ada alisnya nyambung, berarti panas ekstrim. Bapak yang dapat istri kayak gini harus butuh sabar ekstrim. Kemudian rahim dia bakal panas. Kalau lagi haid, kalau masih masa produktif, haidnya bisa-bisa lebih dari 14 hari. 7 hari, 14 hari lebih. Haidnya darahnya banyak, tapi hitam. Kemudian juga cirinya diantaranya
suaranya dia diangkat, suka angkat suara. Itu panas. Contoh. Kita masih ngobrol masalah hati. Dengan konsep panas dingin kita ngobrol masih masalah hati. Ini contohnya rahimahullah. Sekali lagi, karena hati dalam Islam itu adalah organ inti dalam Islam. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau ingin sehat dengan konsep panas dingin, lihat hati. Nah, lihat hati kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat hadhihi al-mudghah salaha al-jasadu kulluh. Wa idza fasadat hadhihi al-mudghah fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Katailah bahwasanya di tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya rusak. Katailah gumpalan daging itu adalah jantung. Termasuk Allah ciptakan segala makhluknya berpasang-pasangan. Masuk ada hati, ada jantung, ada panas. Ada saatnya hati itu apa? Ada hati panas, ada hati dingin. Kemudian sistem kerjanya juga berpasang-pasangan. Ya, sistem kerjanya berpasang-pasangan. Contohnya dalam jantung ada pompa natrium kalium. Kalau natrium naik, kalium turun. Kalau Anda kebanyakan garam, kalium turun dan Anda kena darah tinggi. Berikutnya di hati kita, itulah letaknya amalan qalbiyah. Termasuk ada saatnya Anda sedih, saatnya Anda suka. Ada saatnya di sini iman naik, ada saatnya iman turun. Ada saatnya dia maksiat, ada saatnya dia taubat. Itu berpasang-pasangan. Ini juga di hati. Ada saatnya dia al-haq, ada batil. Ada syirik, ada tauhid, menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Itu syirik. Lawannya, tauhid. Di sini termasuk amalan hati. Barakallahu rahimakumullah jami'an. Sekarang kita bahas, masih kita konsen panas dingin, kita masih bicara tentang yaitu hati. Baik. Sekali lagi, hati ini atau jantung kita bisa sakit karena fisik. Bisa sakit karena psikis. Jantung laki-laki tadi beratnya berapa? 300 sampai 350 gram. Ada saatnya jantung manusia beratnya 1 kilo. Berarti dia tambah kuat apa enggak? Sakit. Kenapa? Bisa karena fisik bermasalah, psikis bermasalah. Ini dari sisi kita konsepnya bicara medis. Ada saatnya kena non medis di sini. Baik, sekarang masalah fisik. Fisik dominannya dari sekian banyak faktor-faktor lingkungan, keturunan dan sebagainya. Faktor terbesar, ya, faktor terbesar itu makanan minuman. Faktor dari luar. Baik, ini makanan minuman. Terus faktor psikis apa? Dendam atau sedih. Non medis bisa sihir, bisa jin nasab. Baik, sekarang Anda perhatikan terkait makan minuman. Namanya penyakit jantung. Ada penyakit jantung yang bisa dipegang, ada yang maknawi. Penyakit jantung yang bisa dipegang seperti kasus gagal jantung. Bisa dipegang sama dokter. Jantungnya beratnya ketahuan, sudah 1 kilo. Terus denyut jantungnya sudah berubah, seperti galak hitam. Suara pacuan kuda. Suara jantung itu harusnya suara kita, duk. Tapi kalau sudah jantungnya 1 kilo, gedebuk. Tanda sehat, jalan 10 meter,
Kemudian juga berikutnya ada yang bisa dipegang, harus pasang ring jantung karena sumbatannya sudah 100%. Ada yang juga katup jantungnya rusak, ada yang jantungnya bocor. Wah, ini penyakit jantung yang bisa dipegang. Dan ada penyakit jantung yang nggak bisa dipegang. Iri, hasad, dengki, amarah, berhati jahat, hati buruk. Penyakit jantung ini bisa membahayakan orang lain walaupun orang lain nggak dipukul, nggak ditendang, orang lain langsung bisa mati. Jantung yang berpenyakit tadi diproses naik ke mata, matanya melemparkan pandangan, orang yang dilihat langsung bisa mati. Ini nggak disebutkan kedokteran manapun, nggak ada. Yang ada hanya kedokteran Nabi. Karena dari wahyu. Rasulullah bersabda hadis riwayat At-Tahawi wa Tayalisi. Anda catat ya. Mata kuliah manapun nggak ada. Jadi kita kumpulkan kitab-kitab para ulama, ini hasil rangkumannya enak. Tanpa Anda harus membaca kitab yang banyak dan harus belajar bahasa Arab. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda, Inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang mati, meninggal setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara ain, gara-gara mata. Ya. Nabi SAW juga bersabda riwayat Imam Muslim, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain." Seandainya di sana ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain ini akan mendahului takdir. Nabi bilang seandainya. Artinya ada apa enggak? Kenapa disebutkan seandainya? Karena saking bahayanya. Sama pernah waktu itu Mu'adz bin Jabal ketika habis dari negeri Syam, pulang dari negeri Syam, ya, beliau mendapati orang-orang Nasrani sujud atau sujud di hadapan siapa? Pendetanya. Ketika balik ke Madinah, dia mikir Mu'adz. Harusnya Rasulullah lebih pantas untuk saya sujud daripada mereka sujud kepada pendetanya. Sampai ke Madinah, akhirnya dia sujud di hadapan Nabi. Dan Nabi berkata, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa ini ya Mu'adz, apa yang kau lakukan? Pulang dari Syam kok sujud di depan sini? Makanya dalam sholat jenazah nggak ada yang rukuk dan sujud. Dan nggak boleh ada kuburan di depannya kiblat di masjid. Kenapa? Orang hidup, orang mati nggak boleh kita sujudi. Kita hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "La kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ghairi la amartu an-nisa li an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud, maka orang yang aku perintah sujud adalah wanita sujud kepada suami. Kita jangan jadi pemimpin. Ya. Tapi Nabi bilang apa? Seandainya. Berarti boleh apa enggak? Menunjukkan apa di sini? Pentingnya wanita taat sama. Anda kalau cek Anda dapetin. Karena Anda bukan sibuk dalam pengobatan. Kalau Anda kumpulkan data orang yang sering kena tumor, kena kanker, kena pembengkakan atau kanker tiroid juga, kanker rahim, ya, kanker liver, kanker darah, kanker tulang, kanker otak, Anda perhatikan dominannya laki apa perempuan? Perempuan. Bermula dari apa? Hati perempuan. Kami dapati di antaranya ada si ibu-ibu dendam sama suaminya. Kanker tiroid. Ada ibu-ibu dendam sama bapaknya sendiri. Kena kanker tiroid plus kanker rahim. Kami dapati juga di Jakarta, setelah kajian semacam ini, datang akhirnya minta konsultasi pribadi suami istri.
Ya, nggak bicara panjang lebar, tiba-tiba dia bilang, "Ustaz, kajian tadi itu sangat banget." Akui, kata dia. Setelah saya dendam sama bapak saya 2 tahun, saya divonis varises pada rahim. Tak ada varises rahim. Kanker serviks, endometriosis, adenomyosis. Obatnya apa? Dokter aja angkat tangan untuk mengoperasi kasus dia. Gak berani. Obatnya bukan operasi, obatnya lepas dendam, obat kepada Allah, minta maaf kepada Bapak, dan karena dendam tadi sifatnya panas, bakal muncul kankernya juga sifat panas. Berarti obatnya dari makanannya, semua makanan sifat panas di stop, datengin makanan minuman yang sifatnya dingin. Kalau pilih herbal, herbalnya sifatnya dingin. Dan kemudian untuk menjinakkan hati yang dendam, baca Al-Quran ditambah arti. Ramadan ini ajaib. Berapa banyak rumah tangga sering retak. Kata Imam Nawawi, kenapa sering retak dan pertengkaran rumah tangga terjadi? Di rumah itu jauh. Kenapa di bulan Ramadan Anda sama istri nyaman? Dengan mertua, anak-anak nyaman? Karena Anda sedang berada di syahrul Quran. Jangan target hafal Al-Quran berapa kali, tapi target berapa kali terus paham maknanya. Orang baca Al-Quran tapi nggak paham maknanya, faka'annu rajulun a'ma, seperti laki-laki buta. Bagaimana hati bakal bergetar? Bagaimana kulit bakal merinding kalau Anda baca tapi nggak paham maknanya? Rahimahullah, ini contoh. Ini pada kasus seperti ini. Makanan, minuman. Ya, pada kasus jantung. Kemudian ada masalah psikis. Ya, masalah psikis seperti dendam, sedih. Sekarang kita hapus dulu kasus non medis karena jelasan berkonsen ke medis dulu. Karena banyak orang nggak percaya tentang non medis. Kalau itulah makanan. Jadi makanan dan psikis ini pengaruh. Kalau makanannya ngaco, psikis ngaco, ya nggak dijaga dua-duanya, darah kental, pekat, kotor. Ini cerminan darah. Gara-gara Anda banyak makan, bukan tambah sehat. Seperti kita sekarang di 16 Ramadan, Anda bayangkan. Anda sedang dibersihkan racun Anda. Tapi kalau Anda nggak menjaga pola makan, habis dibersihkan racun, diisi racun. Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, Nabi makan itu sehari cuma 2 kali. Satu dari 2 kali itu cukup makan kurma. Dan Ramadan ini sangat bisa Anda aplikasikan. Ya. Nabi seringnya sahurnya apa? Kurma. Bapak tadi sahur apa, Pak? Rubah mindset Anda. Kalau nggak sahur nasi, nggak nendang. Rubah mindset Anda. Biar kuat puasa di siang hari, sahur harus banyak. Anda ditipu sama medsos. Untuk Anda kerja di pagi hari pas nggak Ramadan, di luar Ramadan, sarapan harus banyak. Salah. Padahal Nabi sudah memberikan wasiat untuk Anda. Disebutkan Ibnu Qayyim, kebutuhan makan primer itu seperti yang disebutkan Nabi. Bihasbi bani Adam ukulatin hatta yakinna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Jadi nggak harus makan 4 sehat 5 aji. Cukup beberapa suap tulang punggung tegak. Udah cukup banget. Sahur kurma seringnya Nabi. Kalau Anda mau jadikan sahur Anda sebagai obat orang yang promil, lama nggak punya anak, atau ada di antara Anda kencing manis, ada di antara Anda berat badannya, ada yang di bawah normal, ada yang obes, ya, ada kekacauan pada hormon, jadikan menu sahurnya panas dan dingin. Kurma ditambah semangka, kurma tambah timun, kurma tambah melon, kurma tambah pepaya, itu obat. Ya,
Kalau ada di antara Anda setiap Ramadan mesti sakit mah karena sahurnya salah. Ya, sahurnya salah. Ramadan itu bukan untuk bikin Anda sakit. Ramadan obat bagi Anda. Allah Al-Khaliq mencipta Anda, Allah Al-Syafi mengobati diri Anda. Allah Al-Hakim dengan syariat puasa, Allah Maha Bijak menentukan ini kebutuhan untuk Anda. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah tahu tubuh Anda butuh dipuasakan. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah sayang dengan Anda sehingga Anda dipaksa puasa Ramadan. Coba kalau Ramadan puasanya hukumnya sunnah, banyak nggak puasa. Wajibin sama Allah puasa, bukan nyiksa, justru obat. Kalau lagi sakit, justru sama Allah nggak boleh puasa, tapi dikodok hari yang lainnya. Ramadan, awal safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, kita lihat masalah fisik, psikis bakal berdampak darah, kental, pekat, kotor. Sekarang kalau makan kita nggak dijaga, ya, makan dijaga itu dari sisi apa? Satu, dijaga dari sisi jumlah makanan, frekuensi makannya, kombinasi makannya. Yang paling bagus panas ketemu dingin. Kemudian jam makannya harus tahu, jangan nggak tahu diri ketika makan. Jam makan. Ya. Kemudian dia harus tahu pantangannya dia apa. Kalau lagi sakit darah tinggi, dia harus tahu pantangannya. Ya. Karena ada orang batuk-batuk, didiagnosa dokter kena bronko pneumonia. Penyebabnya bapak itu merokok, dikasih antibiotik. Dikasih antibiotik, dikasih NSAID, dikasih obat untuk melebarin saluran paru-paru, dikasih semua, tapi merokoknya tetap. Ini berarti apa? Ternyata ini ulama klasik zaman dahulu. Satu kebodohan, seseorang berobat dari satu penyakit, tapi nggak menghentikan sebab. Contoh, Anda pergi ke dokter, dikasih obat pengencer darah. Karena darahnya Anda kental. Ciri-ciri darah kental pekat, Anda sering kesemutan. Bangun tidur kaki berat, kepala berat, sering sendawa, jalan kaki atau naik turun tangga ngap. Itu pekat sudah darah. Menentukan, sudah pekat darah. Dikasih pengencer darah. Ya, ditulis pengencer darahnya diminum seumur hidup, mau nggak? Kenapa pabrik bikin obat pengencer darah? Ya, pengencer darah dibikin oleh pabrik halal, sah saja kalau bahannya halal. Dibikin oleh pabrik untuk siapa? Untuk mereka yang nggak move on dari penyebab pengental darah. Simple, kalau Anda menghentikan pengental darah, nggak perlu minum pengencer darah. Kenapa? Hakikat mengobati penyakit adalah menghilangkan sebab. Idza zala sabab, zala musabbab. Kalau sebab hilang, akibat hilang. Ada satu kasus lagi, ada orang kena kanker tiroid, seorang wanita. Sebelah kanan tiroidnya sudah diangkat. Sisa suara 20%. Kata dokternya perlu diangkat berapa pekan lagi, kemungkinan ibu bakal bisu. Oh enggak kayak gitu. Ini kasus nyata. Enggak mau bisu kan. Kita lihat ternyata dia memang orangnya emosian. Kedua, hobi makanan panas, dan dia punya dendam. Ternyata dendam sama suami. Ya. Habis itu makanya punya masalah dengan orang yang terdekat. Kemudian subhanallah, tubuhnya dipegang sama temannya, suruh makan tubuhnya, semua sakit semua. Menunjukkan apa? Sudah banyak sumbatan di seluruh tubuhnya. Kalau tiroidnya diangkat bukan solusi, bakal ada metastase. Kemudian dirilis dendamnya, buang dendamnya. Gimana? Dengan iman qadha dan qadar. Sering baca Al-Quran dengan maknanya. Stop makanan panas, ganti makanan dingin. Ini izin Allah, setelah 1,5 bulan bawa hasilnya, suaranya balik 100%. Dan kemudian bawa hasil lab, kata dokter, tidak perlu dioperasi. Jadi dioperasi, nggak jadi hilang suaranya. Ada lagi yang sakit, makanya kita harus tahu sebab penyakit. Jangan konsen kepada penyakit,
Tapi sebabnya, jangan konsen kepada efek, gejala, akibat, penyakit, masalah. Jangan. Tapi konsen pada sebab. Ada juga kasus ibu-ibu, gula darahnya 500. Dia kena autoimun, satunya autis hiperaktif. 3 orang yang sakit. Datang bersamaan. Ya, sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Ke dokter, ke herbalis. Berarti belum ditegakkan diagnosa sebenarnya. Kenapa penyakit dia? Geser. Jangan melulu anamnesa penyakit itu kepada anamnesa duniawi. Sakit sudah berapa lama? Anda enggak dari jalur keturunan. Kemudian makannya apa saja. Ya, tinggal di daerah mana. Ya. Jangan geser dikit. Permisi. Suami ibu kerja apa? Kamu benar. Bisnis ribawi kan. Berarti penyakit ibu sama anak jangan makan uang haram. Hakikat penyakit ibu bakal sembuh dengan izin Allah kalau di stop makan haram. Baik. Kita tambah lagi. Makanya tegakkan diagnosa. Demi Allah, penyakit itu gampang diobati kalau kita tahu sebabnya. Ya. Tegakkan sebab dulu. Makanya Nabi bersabda, "Bikul da'in dawa." Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hadis Jabir bin Abdullah dari Muslim. Wa idza usiba da'i bismillah. Kalau sudah penyakit cocok sama obat, sudah cocok sebab akibat sudah cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Kalau ada orang kena kanker 4 tahun nggak sembuh-sembuh, itu sudah stop, obat Anda nggak cocok. Ya, harusnya kanker bisa dalam waktu singkat. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ada yang lain. Kankernya karena apa dulu? Karena makanan, karena psikis, sihir, ain, atau karena jenazah. Cari dulu. Gak semua kanker harus diamputasi. Kalau masuk ke rumah sakit Darmais harusnya dilihat. Ini medis apa non medis? Ya, itu ditegakkan. Kalau non medis dioperasi, kami dapati ibu kena kanker sebelah payudara sebelah kanan. Habis dioperasi kanan, kanker pindah kiri. Terus pindah ke liver. Mau ke organ mana yang akan dihabisin? Manusia bisanya paling ngabisin organ, nggak bisa menciptakan. Maka harus jaga organ. Contoh juga kasus lain, ada anak kena jantung bocor. Usut punya usut, ternyata tidak ada riwayat ibu ini mengalami infeksi rahim ketika kehamilan. Usut punya usut, ternyata ibu ini nggak punya riwayat pengentalan darah. Nggak punya riwayat eklamsi, hipereklamsi. Kenapa ada jantung bocor? Ternyata jantung bocor geser ke non medis. Ketika hamil, selapanan, ngajatan acara selamatan, nyembelih ayam cemani, darahnya disiramkan ke ibu hamil. Ketika anaknya lahir, selamatan ngasih nama anak, sembelih ayam cemani, sudah berapa kali kesyirikan terjadi. Ternyata penyebab jantung bocor karena syirik. Dia jadi tumbalnya jin. Ini tidak terbetik. Dan kajian ini untuk membuka melek diagnosa non medis. Ini rahimahumullah jami'an. Jadi ini perlu diperhatikan terkait makanan, jumlah, frekuensi, kombinasi, jam makannya, pantangannya, terus perlu dilihat halal haramnya. Itu perhatikan. Makanan haram bakal bikin penyakit. Dipikir mereka korupsi, ya, dari uang oplosan akan berkah. Dipikir timah 300 triliun bakal berkah, merusak mereka sendiri. Padahal Allah, uang haram bakal menimbulkan penyakit. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya dosa itu akan membuat racun pada hati gara-gara perbuatan mereka. Semakin banyak dosa, dosa maksiat, makan uang haram, kesyirikan, itu akan menimbulkan racun di hati. Kalau hati sumber organ inti dalam Islam, organnya hati kalau sudah rusak, semua badan ikut rusak. Ikut rusak. Allah jangan perlu dicari. Kemudian berikutnya hati-hati juga di sini ada makanan-makanan yang mengandung unsur kesyirikan. Makanya Anda penting setiap makan baca bismillah itu penting.
Dan harus lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Justru sunnahnya cukup Bismillah. Bukan juga Allahumma barik lana, cukup Bismillah. Anda, negeri kita ini bukan negeri tauhid. Berapa banyak restoran kecil, warung besar, mereka pakai penglaris. Anda nggak baca Bismillah, ini efek makanan menimbulkan penyakit bagi Anda. Bayangin, setan ngeludahin makanan di mangkok. Terus Anda makan, oh enak. Padahal nggak seenak yang dirasakan. Dibawa pulang sudah nggak enak. Padahal sama-sama angetnya. Oh enggak, suasananya beda makan di tempat sama di sini. Bukan masalah suasana. Ini masalah ini ada jinnya apa enggak. Bagaimana yang penting makan baca Bismillah, biar setan nggak ikut makan bersama kita, biar penglaris nggak ngefek ke tubuh kita. Berikutnya, biar bakteri, jamur, virus nggak mencelakakan diri kita. Kemudian biar kita makannya juga nggak tersedak nyaman. Makanya Bismillah, dengan nama Allah saya minta tolong, saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seorang profesor meneliti lambung orang yang biasa makan baca Bismillah sama lambung orang yang nggak makan baca Bismillah. Ternyata orang yang nggak baca Bismillah lambungnya penuh bakteri. Misalnya iman. Kita diajarin Allah dan Rasulnya dari ringan sampai besar biar kita dijauhkan dari malapetaka, dari virus, bakteri, hewan, jin, manusia. Dan kita dilindungi oleh Allah SWT. Makanya kalau ada orang Islam murtad, kebangetan bodohnya. Kalau ada orang non-Muslim masuk Islam, hidayah dari Allah dengan kecerdasan dia pakai. Sekarang kita balik lagi terkait dengan makanan. Jadi harus dijaga jumlah makanan, dijaga. Coba Anda perhatikan ketika buka puasa, Masjid Al-Fat misalnya menyediakan menu buka puasa. Ada kurma rutop, ada kurma kering, ada risoles, ada sambosa, ada apa lagi? Ada bakwan, ada gemblong, ada apa? Coba yang paling laris menu bukanya apa? Bakwan. Gorengan. Gimana saya keliling? Padahal kajian sore kemarin gitu kajian sore saya bilang ini ya coba keimanan itu. Coba praktekkan ilmu ini. Buka puasa kurma rutop. Kalau mau minum dikit aja teguk. Jangan langsung satu gelas. Habis itu langsung sholat. Ternyata nggak bisa juga. Ternyata fitnah gorengan lebih dahsyat daripada fitnah wanita. Bayangin dari ba'dal fajr sampai maghrib perut Anda dicuci racunnya. Terjadi proses detox di negeri kita 11 jam. Ketika detox, jantung capek, ginjal capek, liver capek, limpa capek, semuanya capek. Jantung mensupport darah. Makanya kalau sahur, jangan menu sahur yang bikin tambah capek. Kurma, sahurnya kurma. Kurma itu buah yang paling cocok untuk liver, lambung, limpa ketika perut kosong. Dia manis. Ya, Anda sahur tadi malam nasi berapa centong, Pak? Satu centong nasi itu 100 gram. Kalorinya nasi 100 gram, 130. Lah kurma kalau 100 gram, pernah saya timbang kurma sukari itu 6 biji. Kayak 7 biji. Kalorinya 380. Berarti nendangan mana? Harusnya nendangan kurma. Dia kalorinya tinggi, bertahan lama dari ba'dal fajr sampai maghrib. Kalau ada di antara bilang nggak nendang, saya kerjanya siang kan berat. Nabi sahurnya kurma selama Ramadan pernah 2 kali jihad bisa dibilang. Lebih daripada Anda kerja. Mau alasan apa lagi? Dan subhanallah kurma itu enteng, gampang dicerna. Ajaibnya dia membantu nyuci racun. Lihat Nabi bangun tidur sahurnya kurma. Ketika perut kosong, ya, saya tiba para ulama, jangan Anda konsumsi 5 rasa selain manis ketika perut kosong. Akan pahit. Sahurnya ajib. Lauknya, sopnya apa? Sop sambiloto brotowali. Ada yang sahurnya asin. Ya, makan ikan asin, cuek eteman, sambal terasi, popohan nasi. Wah, enak banget.
Kemudian ada sahurnya masam-masam, sahurnya asinan Bogor. Ada yang sahurnya pedas, ya minum resep JSR, rendaman cabai. Ada yang sahurnya hambar. Hambar apa? Air putih, Dalbina, ini termasuk hambar. Sagu termasuk hambar. Jadi ketika perut kosong, bukan minum air. Selama ini Anda dikasih info medsos, namun tidur minum air 1 liter. Bisa ngobatin 25 macam penyakit. Para ulama, mereka lebih dekat taufik kepada Allah. Bukan nyebarin hoax. Jauh dari makan uang haram. Jauh dari maksiat. Jauh dari berhala. Ilmu yang mereka tulis gak luput dari taufik Allah. Coba lambung kita malam hari penuh dengan dahak sisa makanan sebelumnya. Anda bayangin dahak sifatnya dingin apa panas? Dingin apa panas? Dingin dong. Anda minum air, dingin ketemu dingin. Mual nggak? Mual. Berarti nggak cocok. Nabi bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi ketika bangun tidur? Makan apa? Doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Nabi sebelum wudhu bersiwak. Dan siwak sifatnya panas kering, menghilangkan kelembapan bakteri, bahkan Haemophilus pylorus, ya, bakteri yang menyerang lambung. Juga dahak di lambung disirnakan dengan bersiwak. Anda gosok gigi dianjurin Pak dokter gigi berapa kali gosok gigi? Kalau Anda lihat Nabi gosok gigi bersiwak, tidur mau sholat malam, setiap mau sholat, setiap mau wudhu, mau masuk rumah, mau baca Al-Quran. Adapun dalil mau masuk masjid, gak ada khusus, tapi dianjurkan. Ya berapa kali bersiwak? Bukan hanya 2 kali, sering. Kemudian pernah nggak ada yang ngajarin siwak, lidah kita disiwak? Nabi ngajarin kita, lidah juga disiwak. Anda nyiwak lidah nggak? Baik petunjuk Nabi. Yang mau dikeluarin di otak untuk mau ditulis di buku banyak. Tapi kadang sering safar, kasih kajian ke sana kemari sudah nggak sempat lagi. Kenapa? Sebenarnya perantara dengan kita sehat, kita datangin ibadah lebih semangat. Siwak itu nambah kita semangat, menghilangkan dahak. Kalau di lambung Anda banyak dahak, sering bangun tidur Anda bersin, tersembab, kepala berat. Kenapa? Dahak di lambung. Siwak menjernihkan mata, membuat kepala lebih enteng. Anda sahurnya kurma, menjadikan lambung dahaknya juga dihilangkan. Termasuk Anda sebenarnya perhatikan, kalau punya anak atau cucu cacingan, hati-hati jangan sering dikasih obat cacing. Ada situ logonya, simbolnya lingkaran biru. Makanya karena ada tulisan, awas obat ini jangan diminum lebih dari 3 hari. Kenapa? Bahaya untuk liver dan ginjal anak Anda. Awas obat ini hanya dikonsumsi sepekan sekali. Jangan lebih dari 3 kali minum. Bahaya. Anda lihat kenapa banyak cacing, kenapa banyak jamur di perut? Karena banyak lembab. Berarti untuk mengusir lembab, kata Ibnu Qayyim, konsumsi kurma kering. Obat cacing itu kurma kering. itu. Ya. Sekarang kita lihat, ya di sini Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam menyebutkan, ya darah Anda itu tergantung dari apa? Makanan, minuman. Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fa'idah fil Mahabbah. Ya, sama kemudian Asyuti juga menyebutkan teori, menyebutkan darah itu penting banget. Darah itu adalah substansi ada pembentuk air mani. Menentukan air mani sehat nggak sehat, laki atau perempuan. Ya. Makanya kasus promil yang lama nggak hamil, perbaiki darahnya. Di generasi Gen Z sekarang, suami istri nikah banyak yang mandul. Kenapa? Generasinya generasi makanan minuman instan.
Jadi darahnya kotor, air mani rusak. Jadi untuk bikin subur, simple, perbaiki air mani dengan perbaiki darah. Dalam perjalanan safari dakwah kita, itulah sebenarnya banyak yang pasti, ada yang 7 tahun nggak punya anak, 2 bulan pola makan dibenerin. Cuma pola makan, belum terapi-terapi herbal, belum terapi bekam fasdu, ya, belum terapi tokok punggung, belum terapi gerakan lurusin tulang-tulang, belum terapi melancarkan peredaran darah, belum, masih pola makan saja. Insyaallah, amin. Ada yang terakhir di antaranya di Malang, 15 tahun nggak hamil, pola makan 2 bulan hamil. Nggak usah minum obat hormon, ya, nggak usah inseminasi, ternyata simpel. Sekali lagi, darah ini sangat penting. Dari mana darah tadi? Terkait dengan makanan dan psikis. Makanan dan psikis. Sekarang apa kaitan psikis dengan darah? Anda perhatikan. Ketika ada di antara kita dendam, sedih, takut berlebihan, punya masalah psikis, makanya Anda lihat ada orang punya masalah psikis, misalnya panic attack atau anxiety disorder, misalkan OCD, misalkan halusinasi, paranoid, semua gangguan jiwa, psikosomatik, was-was, GERD dan sebagainya. Obatnya itu simpel, obatnya Al-Quran. Ya, Anda lihat, ini semua masalah kejiwaan yang kita sebutkan tadi, ya, masalah kejiwaan kita sebutkan tadi, ya ini, kalau pola makan ngaco, psikis kacau, apa yang terjadi? Adrenalin naik. Kemudian apa? Kortisol juga naik. Makanya efeknya apa? Insomnia, susah tidur. Allah jadikan tubuh kita sholat isya ada waktunya. Ketika waktu sholat isya, ternyata tubuh kita mengeluarkan hormon namanya serotonin. Waktu isya itu waktu spektrum warna gelap, waktunya tubuh dan sel kita istirahat. Ternyata keluar serotonin. Tapi gara-gara makannya ngaco, psikisnya ngaco, bermasalah, makannya bermasalah, yang keluar jadinya habis isya adrenalin dan kortisol. Jadinya nggak bisa tidur. Nah, kenapa ada yang komen kalau habis divaksin, habis donor darah, tidurnya nyaman, darahnya sudah. Tapi hakikatnya bukan terapi bersih darah, hakikatnya pola makan dan pola tidur. Nah, kemudian kalau ini bermasalah insomnia, kemudian apa? Hipertensi, ya. Timbul hipertensi, ya. Kemudian timbul apa? Hipertiroid, timbul lagi gastritis, muncul semua masalah. Bermula dari apa? Fisik dan psikis. Makanya sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Kalau Anda sebelum makan minum obat sakit mah berarti nggak sehat. Kalau setelah makan minum obat kolesterol darah tinggi berarti Anda nggak sehat. Sebelum tidur harus minum diazepam berarti Anda nggak sehat. Kalau tidur sering mimpi buruk berarti Anda nggak sehat. Kalau tidur Anda bangun berkali-kali untuk pipis berarti ginjal Anda sudah lemah. Ya. Kemudian juga enak pikiran. Kalau Anda nyimpan dendam sama seseorang, Anda nggak sehat. Anda sedih berlebihan, Anda nggak sehat. Ya, Nabi aja mengajarkan kepada kita manajemen konflik mengatasi sedih. Contoh Nabi kalau sedih, ya Bilal aqimna shalah, arihna dia. Salat. Nabi kalau sedih, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukan karena zikir kepada Allah itu hati tenang. Induknya zikir Al-Qur'an. Nanti kalau sedih, ada doa untuk kesedihan, diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajzi wal qasri wal kasal wal bukhli wal jabni wa wadani wa ghalabati rijal. Allah jami'an. Sekali lagi, gara-gara fisik, gara-gara psikis, darah hitam kental maka. Masalah fisik jelas banget. Contoh, Anda kebanyakan gorengan.
Gorengan. Gorengan ini, terutama gorengan tepung, menyebabkan apa? Trigliserid Anda bakal tinggi. Kalau trigliserid Anda tinggi, efeknya apa? Pembuluh darah Anda kaku, nggak lentur lagi. Kemudian Anda kebanyakan santan, lemak, menyebabkan LDL Anda tinggi. Efeknya apa? Efeknya plak di pembuluh darah. Coba bayangin, pembuluh darah udah kaku, ditambahi plak tambah sempit, ditambahi darahnya kental, ditambahi tensinya tinggi. Kan kondisinya bakal potensi stroke hemoragik. Stroke sampai pembuluh darahnya pecah. Bayangin, tadinya pembuluh darah kayak gini. Ini sudah kaku, nggak lemes lagi. Kemudian ditambahi plak, mengecil. Ditambahi darahnya, kental. Jadi kalau didorong jantung, tekanan tinggi, tadiri oleh absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Ya, Allah juga berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri Anda, kenapa Anda nggak lihat diri Anda? Bagaimana kondisi Anda? Bagaimana Allah mencipta diri Anda? Nah, ini terkait makanan dan psikis. Sekarang kita bahas psikis. Kita bahas psikis, ya. Untuk masalah psikis ini juga bisa ngenterin darah. Ya, bahkan psikis ini bisa bikin orang kena gagal jantung. Gagal jantung atau dekompensasi kordis. Bisa kena gagal ginjal. Ya, kidney failure. Gagal ginjal. Bisa bikin D-dimer tinggi, kekentalan darah tinggi. Efek semua sini. Rahimahullah pernah kami dapati bukan seorang, sering banget. Terus kita tanya juga, ini bapak-bapak, ini ada seorang bapak-bapak dan beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang sudah masuk data dan harusnya diteliti. Ada kasus bapak-bapak cuci darah. Cuci darah, setelah kami tanya, pola makannya ajaib. Pola makan saya masih kalah sama dia. Kemudian kita geser. Kita juga ada masalah enggak? Ya, kan? Kira apa? Istri saya. Istri saya bersama dia kayak stres. Ya, kan dulu kan ada kadang iklan ibu-ibu itu si istrinya mesranya mijitin kepala suaminya. Masya Allah, kalau kamu belum nikah, dulu kamu siapa yang mijitin? Aku dulu nggak pernah sakit kepala. Karena bikin sakit kepala yang mijit. Ya masih penting sakit kepala, ini gagal ginjal. Tidak bisa mengendalikan istrinya. Bapak-bapak diajari doa. Allahumma inni a'udhu bika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashid. Ini doa dari Nabi, wasiat untuk kaum lelaki, suami, bapak-bapak, ketika sudah menikah atau belum menikah, baca doa ini juga. Apa? Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Baru nikah setahun, ubannya pada keluar. Baru nikah setahun, tensi naik. Baru nikah setahun, nggak bisa tidur. Baru nikah setahun, kena gastritis, sakit mah. Baru nikah setahun, telinga berdenging, mata kabur, kepala kelingan, tangan tremor. Stres sama pasangan hidup. Doa ini bukan ngajarin laki-laki menceraikan istri. Tapi doa kepada Allah yang punya hati istri Allah. Yang membolak-balikkan hati dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat, orang tadi kita sebutkan, orang kena tumor, kanker, seringnya laki atau wanita. Yang sering masuk rumah sakit, rumah sehat, rumah terapi, laki atau wanita.
Laki-laki jarang, tahu-tahunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena wanita hatinya lemah, fisiknya lemah. Disebutkan tadi kalau kawarir seperti gelas-gelas kaca, laki-laki nggak tahan, kena hujan, nempel, kena panas, oke. Ya, lagi banyak duit, sedikit duit, oke. Jalan, keluar. Itu kebaiknya laki-laki di luar. Coba kalau laki-laki disuruh ke rumah, nggak boleh keluar rumah seminggu. Stres, uban pada keluar semua. Kenapa? Karena wanita itu diperintah Allah asalnya di rumah. Laki-laki di luar, kan itu dunianya. Jangan larang suami Anda touring. Ya. Nah, itu memang alamnya mereka. Untuk ibu-ibu, tabiatnya fitrahnya apa? Di rumah dan perhiasan. Jadi bapak-bapak apa? Kasih duit perhiasan, beli logam mulia. Itu. Kalau laki-laki urusannya ranjang. Udah. Ranjang ditolak, malaikat melaknat. Ranjang ditolak, besoknya laki-laki makan nafkahnya, jelalatan, dan dia berbuat maksiat. Psikis dalam yang diajarkan Nabi SAW betul-betul wahyu. Kita lihat Nabi SAW bagaimana ya mengajarkan kepada umatnya seperti ini. Contoh urusan agama, urusan dunia pun lihat Nabi SAW ada hikmahnya. Baik, jadi di sini psikis bisa berdampak kepada kita lihat sekarang kita beranjak contoh kasus tadi psikis berdampak kepada fisik. Contohnya lihat surat Yusuf ayat 84. Ketika Allah berfirman, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub buta, memutih karena apa? Sedih dan marah kepada saudara Nabi. Kalau Anda perhatikan di sini, ya rahimahumullah jami'an, kenapa Nabi Yakub matanya buta? Ya, kenapa demikian? Karena dia sedih berpisah dengan anak tersayangnya. Dan dia marah kepada saudara Nabi Yusuf yang mencelakakannya. Dan yang ketiga, dia panik. Sehingga kedua mata Nabi Yakub buta, memutih. Disebutkan oleh seorang ahli laborat dari Mesir, apa kaitan ayat ini dengan mata putih dan buta? Disebutkan. Nabi Yakub tadi punya masalah sedih, marah, sama apa? Panik. Tiga sifat ini akan menyebabkan apa? Adrenalin naik, kortisol naik, kemudian histamin naik. Kalau histamin naik, badan itu pegel-pegel. Lihat orang kalau sedih, selain sakit mah, dia bakal ngilu. Badan kok rasanya nyeri, ya, tensi naik, susah tidur, ini semua tinggal punya. Ketika ini semua naik, timbullah berlaku teori berpasangan, lawannya bakal turun. Apa yang turun? Insulin turun. Dopamin, ya, hormon kesenangan juga turun. Endorfin turun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, gula darah naik. Setelah gula darah naik, terjadilah katarak diabetes. Katarak pada kedua mata Nabi Yakub. Jadi ada katarak gara-gara sedih, ada kencing manis gara-gara sedih juga bisa. Jadi kencing manis nggak harus pola makan. Ya, penyakit nomor 1 di muka bumi apa yang Anda tahu? Kalau bahasa medisnya, metabolisme sindrom. Sindrom metabolik, gangguan metabolisme. Gara-gara apa? Makan minuman instan. Makanya gula darah juga naik. Juga Anda kebanyakan makan makanan yang manis-manis. Karena makanan. Juga ada yang karena psikis.
orang sedih, gula darah naik. Kenapa? Darah juga kental. Dan berikutnya terjadi katarak diabetes. Ini rahmatullah jami'an tadaburnya. Berikutnya tadaburnya hadis Nabi tadi yang kita sebutkan. Ketika Nabi mengajarkan doa kepada kaum suami, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari pasangan hidupku yang membuatku tua sebelum masanya. Tua sebelum masa. Gara-gara apa? Itu bikin stres. Nuntut sesuatu yang tidak bisa dikabulkan suami. Dari harta dan sebagainya. Ya. Atau istri bikin stres ketika dia nggak pernah melayani suaminya. Atau istri bikin stres selalu dia bentak suami, melotot, dan menyakiti hati suami. Ya. Ini semua apa? Akan berdampak kepada suami. Jadi suaminya apa? Tua sebelum masanya. Tua kenapa? Hatinya tenang. Ya, makanya kita diajari jadi laki-laki, jangan jadi laki-laki yang soleha. Laki-laki itu yang soleh. Anda lihat kenapa elang usianya bisa 70 tahun karena hatinya kuat. Anda jadilah seperti elang. Kalau Anda baperan, jangan minta izin poligami. Cepat meninggal nanti. Kenapa? Dengan satu istri, Anda sudah tidak kuat. Udah, nggak usah macam-macam. Satu istri nih, ya, Anda jangan sampai baper. Ya, kalau baperan, Anda bakal cepat tua. Ya, ciri-ciri cepat tua, kulit keriput, rambut beruban, mata sering kabur, kepala kelingan, telinga berdenging. Dapat istri yang dia nggak bisa menghandle istri dan istri menyakiti dia, suami bisa tremor. Ya, kemudian kaki gemeter, syahwat sudah nggak ada. Kenapa? Ginjal apinya sudah down, bahkan vital juga gitu, nggak ada ceritanya belum syahwat. Pencernaan bakal lemah, BAB susah, perutnya bakal buncit gara-gara sedih. Kenapa? Habis tenaganya, mencerna udah nggak bisa. Nah, untuk kasus perempuan bukan berarti perempuan nggak bisa sedih juga sama suami. Ada yang tinggal punya suami itu nggak tahu bagaimana membagaimanakan si istri. Sukanya menyakiti hatinya terus. Lama-lama istrinya udah keluar uban. Sampai kalau istri sedih biasanya rahimnya kering. Ciri-ciri rahim kering, permisi, selepas hubungan suami istri dan pelecehan. Kemudian dia tenggorokan kering. Banyak minum terus, air mata kering. Harusnya ketika ada debu, air mata keluar. Dia sudah tidak keluar. Dan juga bakal habis. Juga ada suami seperti ini. Boleh si istri seperti ini. Boleh si istri juga berdoa seperti sebagaimana suami berdoa. Nah, aku ngimbangin nanti kalau sebelah berat sebelah bahaya nanti. Tidak diundang lagi kan. Nah ini, kembali lagi, sekali lagi kita masih ngomong panas dingin di jantung. Karena terkait dengan makanan dan psikis. Kita ingat hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW ketika disebutkan ketika setan dengar suara adzan, apa yang dilakukan syaitan? Lari terberit-berit, kemudian apa? Kentut dengan suara yang keras biar nggak dengar suara adzan. Ketika Anda sholat rawatib, dia balik lagi. Ganggu Anda. Ketika iqamah ditegakkan, lari lagi. Larinya kemana? Tempat yang jorok, kloset, ya, WC, water closet, tempat-tempat comberan-comberan. Itu tempat sembunyinya mereka. Ya, ketika sholat fardu ditegakkan, mereka balik lagi. Asyaitan terdubar, udah dubar faam. Setan itu seperti lalat. Kalau diusir balik lagi. Saya bayangin, setan tadi ketika dengar suara adzan lari kemana? Tempat yang jorok. Bayangin sekarang saluran peredaran Anda jadi tempat yang jorok. Darahnya kotor, kentang, pekat. Setan bakal bilang I love you pada darah. Kenapa Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim mengatakan semakin banyak makan, semakin banyak minum,
Maka apa? Syahwat bakal naik. Syahwat kemaluan, syahwat mata, syahwat tangan, syahwat cinta harta, cinta kedudukan, syahwat suka dipuji, semuanya naik. Kenapa? Setan menguasai diri Anda. Kenapa banyak makan minum? Disebutkan Imam Syafi'i bisa membuat hati atau jantung itu keras. Karena setan semakin suka bertengger di jantung kita. Makanya Nabi mengajarkan jangan banyak makan. Dan ada puasa. Makanya Nabi juga bersabda, inna aqran nasi syaba'an fid dunya atwa ju'an yaumil qiyamah. Orang yang sering makan sampai kenyang di dunia dan jarang puasa, nanti di padang mahsyar yang satu harinya itu 50.000 tahun, dia akan mengalami lapar yang sangat panjang. Kita perlu puasa, kita perlu makan itu jangan berlebihan, jangan terlalu sering. Nah ini, berikutnya Anda perhatikan, ketika hati keras, dia bakal susah dinasihati. Pak, jangan merokok, Pak. Malaikat ketika Anda sholat terganggu, Pak, ketika Anda merokok. Nabi sebutkan, ketika Anda sholat, malaikat itu mendekat ke belakang kita. Hadis disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian malaikat mendekatkan wajahnya ke pipi Anda. Kemudian malaikat mencium aroma mulut Anda, mendengarkan bacaan yang Anda baca saat membaca apa yang Anda baca dalam sholat. Dan malaikat tata'adda kama yata'adda bani Adam. Malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Malaikat boleh. Pernah ada satu kisah seorang sahabat Nabi SAW, dia makan bawang putih, terus sholat. Dan Allah jadikan mukjizat kepada Nabi, Nabi bisa melihat di belakang kepalanya sebagaimana mata depan bisa melihat. Setelah salat, Nabi tanya, siapa yang tadi makan kuros? Kuros itu daun bawang. Terus bawang putih. Kemudian sahabat berkata, ana ya Rasulullah, saya yang makan ya Rasulullah. Jangan ulang lagi. Tidak boleh makan daun bawang atau bawang ketika sholat. Dan masuk sholat. Jangan. Allah mengganggu. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, aku sakit. Menunjukkan apa? Dia konsumsi bawang, dijadikan atau daun bawang karena sebagai obat. Dia sedang sakit mah atau semacam sakit paru-paru. Sakit paru-paru dominannya sifatnya dingin. Ya, kecuali kalau kayak TBC, TBC di awalnya dingin lembab. Ketika kronik jadinya kering. Ya, dia konsumsi bawang atau daun bawang. Untuk apa? Untuk obat. Sama Nabi nggak boleh, aromanya ganggu. Kok 1% pun untuk obat nggak ada. Baunya bukan hanya di mulut, lengket di kulit, lengket di tangan, lengket di wajah, lengket di pakaian. Kalau bilang, rokok kan isinya tembakau. Iya, zaman dulu tembakau 100%. Zaman sekarang tembakau 1%. 7.000 susahnya racun. Tua, jadi rokok nggak boleh. Alhamdulillah jami'an ada. Barakallahu. Jadi ini contoh, ya. Hati keras kenapa? Ternyata banyak makan bikin hati keras. Jangan lakukan ini, nggak boleh. Jangan ini, nggak boleh. Kalau hatinya keras, ya dia bakal nolak. Yang nasihatin malah dimarahin. Padahal orang nasihatin karena sayang kepada dia. Nasihat yang akan dinamakan nasihat kecuali untuk membangun. Kalau nasihat untuk menjatuhkan, namanya bukan nasihat. Dalam bahasa Arab namanya ta'yir. Menjatuhkan orang yang ingin dinasihati. Penampakannya nasihat tapi menjatuhkan. Allah perbaiki semua urusan kita. Ini rahmatullah jami'an. Jadi setan tambah senang. Kalau kita banyak makan, darah kental, pekat, kotor, jorok, banyak penyakit, banyak bakteri, banyak uang, ya. Nah, akhirnya setan senang. Makanya ketika puasa, pembuluh darah Anda meningkat. Ketika puasa, darah Anda lebih encer. Ketika puasa, oksigen lebih banyak. Ketika puasa, leukosit naik. Ini rahmatullah jami'an barakallahu fikum. Ini terkait masalah
jantung. Berikutnya, mungkin selama ini ada di antara kita yang belum terbetik dari makarnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hei para manusia, ya makanlah kalian apa yang ada di muka bumi dari halal dan thayyib dan jangan ikuti langkah setan. Apa kaitan makanan sama langkah setan? Satu, manusia dibisikin untuk makan yang haram dan gak thayyib. Kedua, makanan dibisikin sama setan, makan halal tapi berlebihan sampai kenyang dan terlalu banyak. Kemudian bisikan syaitan, dia sakit dari satu penyakit, dibisikin sama setan untuk makan pantangan penyakitnya. Misalkan ada seorang bapak kena bronko pneumonia karena tadi merokok, sudah nggak boleh merokok, penyakitnya sudah membahayakan dia, itu dibisikin setan. Oh, hidup sekali aja dibikin susah. Sama ada yang kena darah tinggi, pantangannya udah disebutin dokter sama herbalisnya, nggak boleh makan, dibisikin sama setan. Kalau bikin susah, makan aja, terjang. Penyakit itu hanya di laboratorium, penyakit itu hanya di rumah sakit. Sekarang lagi di restoran, makan aja. Ujung-ujungnya kena stroke. Setan ternyata juga bakal bisikin Anda konsumsi pantangan penyakit Anda. Biar apa? Biar Anda sakit tambah parah. Biar apa? Anda sakit nggak kunjung sembuh. Biar nggak sholat di masjid kaum lelaki. Makannya sebagai bahan tadabbur kita. Wah, ini sumbernya di sini. Makanya panas dingin itu selalu diaplikasikan untuk apa? Kebaikan jantung. Kita hanya bahas jantung. Kenapa? Karena jantung organ inti. Kita belum bahas lambung, belum bahas liver, belum bahas usus, belum bahas ginjal. Masih di sini sumbernya di sini. Ya, sumbernya di sini. Kemudian ada kasus jantung yang non-medis. Non-medis ini imam sihir. Kadang mereka tukang sihir pakai boneka, kemudian jantungnya ditusuk-tusuk jarum. Ya, ada juga yang kena sakit jantung karena terjadi perbuatan syirik. Contoh anak kecil 6 bulan jantungnya bocor. Gara-gara apa? Ritual kesyirikan. Kemudian berikutnya kami dapati juga di antaranya karena orang kena jantung, bapaknya jantung, neneknya jantung. Ternyata bukan murni medis. Penyakitnya medis, tapi sebabnya non medis. Ternyata apa? Efek dari kakeknya dulu dukun. Ada yang dulu sebagai jawara. Zaman dulu kan banyak untuk kebal peluru pakai ilmu kebal. Ada yang merubah dirinya jadi macan. Ada yang bisa menghancurkan gembok. Ada yang bisa berjalan di atas air. Ini Anda bayangin, ya. Contoh, ya, non medis, misalnya Anda punya kakek, apa saja, mereka itu dulu punya ilmu kebal, keris, bisa ngobatin pakai ala-ala non medis. Ini biasanya nggak luput dari apa? Bantuan jin. Misalkan seperti kakek nenek ini dulu, ya, misalkan seperti apa? Mereka ini di kandang isinya harimau, macan. Jadi untuk bisa punya ilmu kebal, untuk bisa jadi jawara, untuk bisa ini itu, jin itu ada tumbal. Tumbalnya macam-macam. Ada tumbalnya nyembelih makhluk hidup, ada tumbalnya merobek-robek Al-Quran, ada tumbalnya nyembelih ayam cemani, itu beda. Dan ketika orang ini sudah meninggal, maka hewan seperti hewan ini kelaparan dan jin itu butuh tumbal. Dia keluar kandang, yang diserang adalah anak orang ini atau cucu. Di antaranya rahimahumullah, jangan contoh kasus saja.
3 pasien konsul kasusnya sama. Ya, ada perempuan tidak menikah. Setiap mau menikah gagal terus. Mau menikah ditimbulin penyakit, benjolan payudara kanan, tapi ya benjol, permisi alat vital juga benjol. Dan sering kemudian tidak mau sembuh. Udah. Dari awal dia ngomong udah kelihatan ini non-medis. Udah gak usah sibuk-sibuk berobat ke sana kemari. Sibukkan rupiah. Kalau Anda bisa menegakkan diagnosa, kita obat. Ya. Kasusnya medis apa non medis? Kalau non medis, kalau Anda sudah positif, sudah ketok palu non medis, ini jenazah, ini sihir, ini kalau Anda sudah tahu gini, seperti kondisi jin yang ada di dalam tubuh dia yang bikin sakit, seperti apa? Seperti jin kepergok di gang buntu, ditangkap polisi, ditodong, nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan cara ini, ketika Anda mantap, diagnosa sudah ketemu, duduk ya, itu lebih cepat daripada orang yang diagnosanya ragu-ragu. Medis ya, coba deh cara dua-duanya. Sudah tegak ya, diagnosa sudah tanpa different diagnos. Ini diagnosa itu masya Allah efeknya dahsyat. Sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Jauzi, jantung kita ini itu seperti apa? Seperti istana. Jantung kita seperti istana. Ini katakan istana. Penghuni istana itu adalah akal. Di jantung ini ada benteng yang mengelilingi. Di pojok benteng ada menara. Di setiap menara ada kaca. Zaman sekarang CCTV. Tujuannya kaca, biar penjaga di dalam benteng melihat siapa yang dulu. Dan di sini ada pintu gerbang. Dan di sini ada iblis dan pasukannya. Ya, iblis pasukannya akan menghembuskan syubhat dan syahwat yang akan membuat kaca ini jadi hitam. Ketika kita banyak istighfar, banyak baca Al-Quran, banyak sholat, kaca ini akan bersih lagi, asap hitam bakal hilang. Kemudian penjaga ini akan diintip oleh iblis. Kapan penjaga benteng bakal lemah? Dari mana ngintipnya? Dari celah-celah pintu kayu, pintu gerbang. Ketika didapati penjaganya sedang lalai, iblis pasukannya masuk lewat celah-celah pintu, menyerang penjaga ini dan menguasai akal penghuni istana. Kapan pintu gerbang lemah? Ketika Anda dendam, ketika Anda sedih berlebihan, ketika Anda terjatuh dalam maksiat yang diulang-ulang, ketika Anda mengingkari takdir Allah, ketika Anda berbuat syirik, semua maksiat ini akan melemahkan benteng. Melemahkan benteng. Makanya orang-orang yang kena jenazah, yang tadinya aman-aman dia, tiba-tiba dia punya dendam sama suami. Langsung jinnya langsung nyerang. Kenapa? Sudah tahu benteng lagi lemah. Langsung kena tumor, kanker, ada peran serta non-medis. Bahkan subhanallah kami dapati juga kaum wanita yang kena jenazah dibikin seolah-olah gejalanya itu medis. Ya. Tuberkulosinya, ya, rahim, di sini ada tuberkulosis, ini ovarium. Dibikin sama mereka tuberkulosinya bengkak, sehingga apa? Ovum dari ovarium nggak bisa keluar, nggak bisa nyembur untuk berjumpa dengan mani laki-laki di sini. Yang kedua, dibikin ovarium itu mengecil. Bayangin, setelah diruqyah, kita punya anak dan bisa buka semua coba. Kita waktu mereka. Jadi kalau orang nggak percaya ada kasus non medis ini, ya, kita bisa menerima teori-teori semacam ruqyah. Seperti yang disebutkan Nabi, ada dalilnya, beberapa dalil, tapi aplikasinya, pendalamannya butuh apa? Kabar kalau itu sekali lagi
semua akan menyebabkan apa? Darah kotor akan menyebabkan penyakit plus setan juga bertengger di sini. Setan bertengger di sini. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu insya Allah untuk tanya jawab. Ya, saya tinggal jawab mungkin di mana sudah dulu. Oh, boleh, boleh. Boleh, Pak. Oh, Ya Allah. Memang paling banyak sakit ibu-ibu ini. apa lagi ya? Untuk nanti bisa Anda bikin dua kali. Misalkan nanti sisa Anda bikin besoknya. Lagi mikir lagi diminum sorenya. Dan subhanallah sekali lagi sebagaimana agama itu mudah, sehat juga mudah, termasuk urusan makan itu juga mudah. Kemudian kenapa ilmu ini uh, masih dianggap aneh? Pertama, manusia semakin akhir zaman semakin mengedepankan akal dibanding iman. Dan mereka lebih nyaman dengan ilmiah daripada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang sudah mendapati titel profesor, embel-embelnya banyak, tapi nggak percaya dengan hadis Nabi. Seperti hadis tentang sayap lalat yang dicelupkan. Seperti ekor kambing bisa untuk mengobati nyeri pinggang sialgia. Percaya. Setelah diteliti baru percaya. Percaya itu dari awal. Ilmiah nggak ilmiah, pokoknya iman dulu. Ya, yang penting itu iman dulu. Seperti setelah diteliti ternyata sayap lalat yang sebelah kiri mengandung 4.000-5.000 bakteri. Sayap lalat sebelah kanan ternyata mengandung satu bakteri yang bisa memberangus bakteri yang ada di sayap kiri tadi. Ternyata di ekor kambing mengandung prostaglandin, hormon yang untuk mengurangi nyeri dan untuk mengatasi radang. Baru percaya. Ini masalah lemahnya. Ya. Manusia itu pengennya percaya terus. Semakin tinggi ilmu dunia, kadang mereka melupakan dalil. Seperti ketika disebutkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Orang sudah netizen ketawa-tawa. Allah turun ke langit dunia. Padahal hadis Nabi. Kalau Allah turun ke langit dunia Indonesia, di Amerika artinya kosong dong. Apa yang nyuruh pakai akal kita? Allah itu abang nggak usah ditanya bagaimana, yang akan ditanya kita. Wahum yus'alun, kita akan ditanya. Nggak usah tanya bagaimana Allah. Itu terkait dengan syariat, terkait dengan iman. Ya, apalagi negeri kita, negeri yang dijajah Belanda lebih dari 350 tahun. Tapi dua orang yang diincar sama Belanda. Satu, kiai,
Kedua, ahli pengobat. Dua orang ini paling punya peran penting. Kiai bakal punya masa banyak. Orang yang ngobatin bakal disenengin orang banyak. Kalau dua orang ini punya suara untuk kemerdekaan, maka efeknya akan membahayakan Belanda. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan Anda tinggal di satu negeri yang di situ nggak ada seorang alim pun berfatwa urusan agama Anda. Nggak ada seorang dokter pun mengabarkan kondisi tubuh Anda. Makanya orang yang haji dijuluki sama orang Belanda, Pak Haji. Tapi orang negeri kita kadang senang dijuluki Pak Haji. Padahal apa? Itu masih tanda. Kalau pulang dari haji, berarti sudah dicuci otak, kata Belanda. Ya. Kalau sudah pulang haji, kasih nama Pak Haji, biar gampang ketahuan rumah di mana, posisi di mana. Kalau sudah ada Pak Haji, tinggal nangkep, penjara, selesai. Demikian, orang-orang ahli pengobat juga gitu, ditangkepin. Kenapa? Karena Belanda ingin kiblatnya ilmu pengobatan itu cara Belanda. Ya. Dan Anda lihat, Singapura dan Malaysia, kiblatnya Inggris. Dan pengobatan Belanda sama Inggris beda. Di antara ciri khas Belanda, gampang main suntik. Kalau di Inggris nggak asal orang-orang semua sakit nggak asal kasih suntik, ya di antaranya beda bedanya. Makanya kalau ada ilmu baru yang masuk, ilmu yang sudah mendarah daging ini susah sepertinya digeser. Ya, apalagi ilmu tibu nabawi identik dengan Islam. Kecuali orang-orang Islam yang suka dengan agamanya, dia bakal penasaran dengan apa yang dibawa Nabi dari ilmu pengobatan. Jadi antaranya. Jadi apa? Seperti kita mau merubah satu adat. Ada pengobatan sudah kiblat Belanda, mau kita rubah. Ini berat. Perjuangannya berat. Itulah ada banyak dokter-dokter, ya, profesor-profesor yang mereka juga melek ilmu pengobatan timbul nabawi. Permohotannya kalau gorengan terus, makanan yang bersantan dan lain yang enak tidak dilarang. Nggak dilarang, makan, tapi jangan berlebihan. Makanan halal, hukum asal halal, ya halal. Oh, ibu ini jangan baper lagi. Saya juga suka gorengan, tapi jangan sering. Apalagi pisang goreng. Aduh, surga dunia. Jadi, ibu sekarang ada kaidah. Kaidah dalam bahasa Arab bisa Anda kullu al-mubah jawaza haddahu jawaza haddahu walaba segala sesuatu yang boleh. Gorengan boleh nggak? Boleh. Kalau melewati batas yang diperbolehkan, hukumnya menjadi sebaliknya. Ya, hukumnya jadi sebaliknya. Sebaliknya boleh berarti apa? Makruh. Kalau Anda Masya Allah sehari makan gorengan sehari 3 kali, sekali makan 1 kilo gorengan. Habis makan gorengan langsung minum es, kebayang. Ibu-ibu yang biasa masak, minyak sudah dingin, dituang di comberan. Kemudian tuang es. Jadi apa, Bu? Jadi kerak, kuning, putih. Kebayang kalau itu di usus kita. Kebayang kalau itu di pembuluh darah kita. Saluran kita. Habis makan bakso langsung es teh. Oh, habis panas, dingin, itu sudah merusak gigi. Kalau namanya merusak, nggak akan diizinkan. Bakal jadi suatu dibenci. Nabi pernah ditawarkan kepada Nabi, hadits yang sahih, makanan yang masih mendidih, fresh from the oven, keluar asapnya, mendidih. Nabi mau ngambil, tiba-tiba merasakan panasnya. Tidak dikasih makanan dari api. PR-nya belum kita belajar, kita aja yang syahwat kita mau melewati batas. Ya, jadi asal hukum gorengan apa, Bu? Syaratnya kalau
tidak melewati batas, pinter. Jadi nggak haram ya. Kalau malam pas tidur suka terbangun karena sering buang air kecil. Kalau usia Anda 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bangun malam tipis sekali dua kali itu wajar. Kenapa? Ginjal sudah. Yang jadi masalah usia paruh baya 30 tahun, 40 tahun, tipis sampai 4 kali, 5 kali. Kenapa? Stres sama orang yang di sampingnya di ranjangnya. Ginjal udah lemah. Ya. Orang udah pipis sering malam hari itu biasanya syahwatnya nggak akan kuat. Bisa ejakulasi dini, bisa impotensi dan lain sebagainya. Karena dia udah drop, ya, hafalan dia bakal lemah, telinga bakal berdenging, kepala kelingan, mata kabur, tangan tremor, ya. Kemudian pencernaan bakal lemah. Apakah berbekam bisa ngobatin darah kental? Ya bisa. Darah kental yang ada di pembuluh darah kapiler. Kalau pasdu di pembuluh darah vena. Cuma kelebihannya bekam yang keluar hanya darah kotor. Darah putih tidak ikut keluar. Bagaimana penelitian ahli biomedik tentang darah. Adapun kalau pasdu seperti donor darah. Darah putih keluar, darah sehat keluar, darah kental juga keluar, semua keluar. Bolehkah dituliskan doa yang tadi dibacakan agar tidak cepat menua? Doanya Allahumma ini nanti dicari di Google ya, nanti Pak Ivan cari ya, Pak Ivan nanti. Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang jahat. Tetangga jahat bikin Anda stres. Jadi kita ini, 5 ini kita berlindung dari 5 hal yang dekat sama Anda semua. Makanya yang dekat sama Anda jangan sampai bikin stres. Punya tetangga jangan bikin stres. Makanya doa ini biar tetangga yang tadi bikin stres, biar kasih hidayah sama Allah. Kalau masih nggak berubah, biar Allah pergikan dia dari Anda, jauhkan dari Anda. Apalagi rumah samping kosong, kontrakan, kita nggak tahu keluar masuk orang. Doa ini penting. Allahumma a'udzubika min jari su. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang jahat. Wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyid, dan pasangan hidupku yang membuatku tua sebelum masanya. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya riban, dan anak yang menguasai diriku. Biar anak nggak nakal. Sampai anak rebutan warisan. Anak jadikan bapak ibunya sebagai budak. Yang keempat, ya, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan dari harta yang menjadikan siksaan bagiku. Ini yang kelima. Kalau Anda belum pernah merasakan, alhamdulillah, saya sudah pernah merasakan. Yang kelima, jahatnya betul dan efeknya panjang. Wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbu yar'ani idza ra'a minni hasanatan dafanaha wa idza ra'a minni sayi'atan adza'aha. Ya Allah, kalau enggak ada nanti dibaca. Ya Allah, jauhkan aku dari teman akrab yang hatinya selalu mengintaiku, matanya mengawasiku. Kalau dia melihat kebaikanku disimpan, ditutup mulutnya. Kalau dia melihat keburukanku, mulut dia ember. Saya pernah dapat teman kayak gini, kalau berhidayah, ya sudah terlanjur dikasih kepercayaan, ternyata apa? Misalnya ember, bahkan mengadu domba di antara ustaz. Kemudian apa yang saya nggak lakukan, dia sampai ngarang-ngarang. Karena biar saya dijauhkan dari teman-teman. Efeknya panjang. Jadi apa yang nggak ada pada diri kita dikarang. Dia nggak takut sama Allah. Kalau sudah apa, dapat teman kayak gini, mending putus. Mending kita hilang satu teman, tapi teman yang lain terjaga. Kalau kita jaga teman kayak gini, rusak semua hubungan sama teman lebih banyak. Mending korbankan satu, tapi tumbuh 1000. Hanya doa biar kita nggak dapat teman kayak gini. Kalau dapat teman akar kayak gini, ya di depan baik, di belakang nusuk, udah masalah.
Doa yang sangat indah. Dan itu ada di dekat kita semua 5 hal ini. Apa obatnya? Sakit glukoma. Glukoma ada medis, ada non medis. Kalau dari medis bisa jadi karena sebelumnya gangguan pola makan. Tensi naik gara-gara pola makan. Darah kental juga demikian. Ya. Kalau non medis diantaranya ternyata ada kasus jenazah. Obatnya berarti pakai fikih. Pada hakikatnya Allah menciptakan makanan halal dan thayyib. Bagaimana yang harus pantang? Itu berarti mengharamkan. Dipantang sampai kapan? Sampai Anda sehat. Anda punya penyakit sifatnya panas. Dipantang penyakit makanan yang panas-panas, minuman panas. Ya, biar paham. Muhammad bin Mufli, Imam Al-Bukhari, banyak sebenarnya yang saya nggak bisa sampaikan di sini karena terlalu banyak pembahasan. Ini contoh, Anda sehat walafiat di sini, Anda normal, Anda pada titik nol, Anda sehat, biasakan makan panas dingin. Baik, juga psikis Anda juga harus oke di sini. Kalau Anda kebanyakan makan panas ketemu panas, Anda kebanyakan emosi, marah, bakal muncul penyakit panas. Seperti apa? Hipertiroid. Ya, contoh seperti hipertensi. Ketika Anda punya penyakit panas, berarti apa? Makanan minuman Anda jadikan obat. Jadikan obat kayak apa? Cari yang sifatnya dingin. Kita nggak usah ngomong herbal dulu. Gak harus kita minum herbal. Makanan kita dibenerin udah jadi obat. Kadang manusia nggak pede. Percobaan dan pengalaman kami, orang yang sakit dijauhin pantangannya hanya 7 hari. Jadikan makanan sifat lawannya sebagai obat. Hanya 7 hari dengan izin Allah sembuh. Ini dingin. Sampai kapan? Kemudian ini berarti makanan minumannya sifatnya dingin. Pantangannya apa? Berarti ibu-ibu pantangannya apa berarti? Panas-panas. Jadi pantangan karena penyakitnya panas. Anda konsumsi dingin. Sampai kapan? Sampai Anda kembali ke titik nol. Kalau sudah titik ini, Anda panas dingin lagi. Kalau makan gorengan sama timun. Gorengan panas, timun dingin. Oh, tidak bisa, saya bisanya gorengan sama es teh kok. Kemudian berikutnya, sebaliknya Anda kebanyakan dingin ketemu dingin, dan Anda modelnya orang baperan. Bakal muncul penyakit sifatnya dingin. Seperti apa dingin? Seperti rematik, seperti batuk pilek, seperti juga vertigo migrain sifatnya dingin, seperti autoimun sifatnya dingin. Anda kasih apa? Makanannya yang panas-panas, minumannya panas-panas. Minumannya apa? Jahe, propolis, madu, atau soda, usul hindi. Panas-panas. Ayamnya ayam jago. Orang kalau Anda punya anak kena asma, kasih ayam jago. Ada anak kena tipes, kasih sop ayam jago. Jangan orang kena tipes dikasih timun, dingin ketemu dingin, tipesnya tambah parah. Jadi apa? Orang dingin pantangannya dingin. Berarti apa pantangannya orang sakit dingin? Pantangannya. Contoh, ini orang tipes. Tipes itu dingin lembab, makanya lidah dia putih, pucat. Ya. Makanya nggak boleh dingin-dingin. Ya. Kemudian obatnya panas-panas, kasih propolis, kasih jahe, dikasih usul hindi. Ya, kasih makanannya sop ayam jago, kambingnya kambing jantan, ya kan? Lain lawannya, sampai kapan? Sampai sembuh. Sembuhnya kapan titik nol ini? Setelah itu normal lagi ke sini. Sekarang Anda panas, gorengan nggak boleh dulu sampai kapan? Sampai sudah di sini. Kalau Anda sudah di sini, silakan makan gorengan sesekali, tapi jangan sesekali tambah sesekali tambah. Baik. Ini contoh Anda dingin, contohnya apa? COVID. COVID itu ada di dingin. Karena dia virus ini suka dengan dingin lembab. Makanya orang yang pertama pilek, jadi tersangka COVID. Kenapa? Sudah sebab. Orang kena panas, jarang kena COVID. Makanya obatnya COVID panas-panas. Minyak kayu putih taruh di masker. Karena kayu putih sifatnya panas kering. Ya, sifatnya panas-panas.
Terus kemudian kenapa Pustul Hindi viral, Habat Soda viral? Karena cocok banget untuk kopi. Ya. Dikasih panas-panas herbalnya, makanannya panas-panas. Kemudian kalau sudah sembuh, sudah selesai Habat Soda, kalau usah Pustul Hindi lagi, pantangan sudah tidak ada lagi. Tapi kalau Anda was-was, ada orang 2 tahun musim pandemi COVID, minum Habat Soda 2 tahun. Minum Pustul Hindi 2 tahun, padahal sudah sembuh di sini. Akhirnya herbal tadi bakal jadi penyakit panas. Minum Habat Soda, padahal sudah sembuh di sini. Masih minum Habat Soda, minum Pustul Hindi terus. Akhirnya justru kulitnya kering, rambutnya rontok, ya, ususnya kering, susah BAB. Kenapa? Gara-gara was-was. Apakah kita tergolong perempuan dengan tipe panas? Ini terjadi sejak kita masih remaja atau setelah punya suami. Allah ciptakan tubuh kita beda-beda. Ada yang dari kecil panas, ada yang dari kecil dingin. Ada yang dari kecil akhlaknya baik, ada yang dari kecil akhlaknya nggak baik. Bukan berarti akhlaknya nggak baik akan nggak baik seumur hidup. Akhlaknya nggak baik perlu belajar adab akhlak dari Nabi sehingga menjadi baik. Dan itu pahala dia. Ya. Ada orang tipe panas jadi luar demikian beda-beda. Jadi nggak bisa dipatenkan ini perempuan pasti dingin, laki-laki pasti panas. Apakah terlalu berlebihan mengkonsumsi jenis makanan dingin atau panas tertentu bisa berubah watak dan sifat? Bisa merubah. Ada orang tipe dingin, kasus dari bahan tadabbur saja. Ada orang tipe dingin dia berbuat zina. Tiba-tiba pola makan dia berubah, suka makan panas-panas terus. Tiba-tiba gaya duduknya dia yang tadinya miring sini dan miring ke sana. Nah, dan wataknya berubah, tiba-tiba ngamukan. Maksiat juga ada berdampak. Bisa merubah diri dia sampai akhirnya dia muncullah penyakit. Penyakit apa? Gara-gara maksiat. Belum lagi efeknya setan, gara-gara maksiat dia, setan ikut ambil. Apakah penyebab sakit kaku batang otak? Wallahu a'lam. Lihat, adakah medis atau non medis? Apa murni non medis? Ya, perlu dilihat dulu. Dan dominannya penyakit itu gara-gara makanan. Apa makanan yang cocok untuk penderita diabetes neuropati komplikasi stroke ringan? Kalau lihat modelnya gini, ini stroke-nya dan diabetesnya bakal ada kasus yang mungkin dia periksa, kali ini pemeriksaannya sangat mahal, 1 juta, di dimmer. Darah dia bakal kental. Jadi bersihkan darah dia. Bisa dirajin. Kalau donor nggak akan diterima. Infak sedekah itu yang baik-baik, Pak. Masuk infak darah. Karena kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, mau didonorin, nggak mau PMI. Makanya donor darah itu untuk orang sehat. Tensi di bawah 140, silakan lulus. Anda siap didonor. Dapat pendonor. Tapi HB Anda tinggi, HB-nya 18. Trombositnya tinggi. Ya, habis divaksin, tekanan darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kemudian gula darah tinggi, ya Anda akan diterima. Makanya kalau mau ngasih darah orang, darahnya baik-baik. Sebagaimana ngasih buah, jangan buah yang busuk. Darah, jangan darah yang kotor, kental. Perlu terapi bersih darah dan terapi pola makan, ya hindari makanan yang sifatnya panas. Jadikan makanan dingin sebagai obat bagi dia. Kemudian kita ke salah satu daerah di Jawa Timur. Pas kajian subuh, tiba-tiba masyarakat pada kumpul. Saya dengar dari ternyata orangnya. Saya dengar itu terus di tetangga saya ini, saya kasih video ini, alhamdulillah sembuh dari stroke. Dan istri saya sembuh dari vertigo migrain. Tidak minum obat dari dokter, karena apa? Yang penting Anda jauhi pantangannya.
Saudara saya sudah cuci darah selama seminggu 2 kali, minta sarannya. Lihat, kasusnya juga medis apa non medis. Dan ingat, cuci darah itu bukan berarti seumur hidup harus cuci darah. Tetap dia bisa diobatin, tetap bisa diobatin. Walaupun gagal ginjal. Tapi masih banyak terapi yang perlu dipraktekin offline nanti insya Allah. Mau tanya kalau lihat dirilis dulu, ini dendam apa murni makanan atau ada jenazah. Apa penyebab osteoporosis? Memang seorang ibu punya anak banyak, memang fungsi osteoporosis. Punya anak banyak tapi asupannya nggak diimbangin. Kemudian juga Anda sering konsumsi minuman bersoda. Kemudian Anda juga sering konsumsi teh. Kemudian Anda sering hidup di bawah AC. Penelitian dokter di Arab, freonnya AC berdampak kepada tulang kita, mengurangi kepadatan tulang. Kemudian asupan makanan Anda yang mengandung tinggi kalsium kurang. Kemudian apa? Jarang olahraga. Di masa tulang juga lemah. Kemudian apa? Stres. Stres juga bisa bikin osteoporosis. Mata minus supaya minusnya tidak bertambah. Ternyata mata itu penyebabnya banyak, minus plus. Ada yang sakit gigi berdampak kepada mata minus. Ada yang karena darah kotor. Kalau kebiasaan Anda makan nggak sehat, darah kental pekat, ketika mata itu akomodasi, nyembung, cekung, dia itu butuh darah. Ketika darah dibutuhkan, tapi darah ini kotor, kental pekat, sehingga nutrisi ke mata jadinya jelek. Jadinya akomodasi bermasalah, lensa pun bermasalah. Anda juga bisa pakai cara yang lainnya, teteskan madu, 1 tetes di mata Anda sampai sembuh. Itu sebagai obat. Atau bisa madu dicampur air zam-zam. Ada benjolan Bartolini. Ikhtiarnya saya konsumsi apa? Lihat, benjolan Anda Bartolini, Anda sudah nikah apa belum? Ya. Kalau belum nikah, bisa-bisa karena jin nasab juga bisa. Kelenjar Bartolini adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan licin ketika wanita dirangsang oleh pasangannya. Ya, makanya dia keluar dengan syahwat. Makanya permisi ahli forensik melihat kalau ada wanita mengaku permisi, mengaku diperkosa, tapi ada perlecetan, nggak ada perlecetan, berarti senang sama senang. Karena ini hanya keluar ketika apa? Dirangsang. Dan ini dia, kadang setan ganggu biar dia nggak nikah, dibikin benjol. Atau ketika nikah, dibikin dia sakit terus. Sehingga tak males hubungan suami istri, dan akhirnya nggak punya anak. Kita lihat sebabnya apa? Dominan medis apa non medis? Kalau medis bisa jadi karena pola makan Anda sering makan minuman instan, gorengan. Kalau non medisnya potensi besar jenazah. Saat suami saya kena kanker testis, alhamdulillah sudah selesai kemoterapi. Bagus, tapi sekarang efek parah. Kalau batuk jadi sesak nafasnya. Kayak gini-gini nih, kita harus curiga medis. Banyak ditanyakan. Kalau misalnya tipe dingin, tapi makanannya dingin, itu aja. Apakah ini berpengaruh dengan hubungan kami yang selalu negara sangat ya? Anda tanyain suami Anda, Mas, ada nggak dari riwayat kakek? Mas berjuang pakai ilmu kebal yang jadi korban anak sama cucu. Dan kalau orang tipe dingin tapi ngamukan, ada jiwa lain di balik dia. Orang dingin misalnya dia lebih tenang, tidak gampang marah. Tapi kalau dia diam, ya, tapi dia dingin, tapi di balik itu dia kalau marah sering apa?
lewat batas. Ini buruk ya. Kurma, tapi jika minum lebih enak, pun kalau minum air hangat, apakah wanita minum? Iya. Kalau dibekam darah saya, darahnya berwarna merah normal, apakah tergolong? Iya, dingin, betul. Kalau ini terapi ingin meyakinkan diri, ini sudah ada. Oh belum, lihat lagi. Masih ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita banyak sikap mengalah bisa berefek buruk ke tubuh? Kalau mengalah tapi ridho, apa-apa. Tapi kalau mengalah mendem, ya Anda kena tumor, kena kanker. Mengalah tapi ya ridho. Kalau mengalah tapi ridho itu terpuji. Tapi kalau mengalah tapi nyimpen, itu akan menimbulkan penyakit bagi Anda. Ada ibu waktu di Surabaya 1 bulan lalu, ibu ini datang didorong suaminya, perutnya bengkak, kakinya bengkak, didorong kursi roda. Ternyata ibu ini ngalah tapi mendem sampai timbul tumor. 2 minggu kemudian ketemu, setelah kita bilang terapinya ini itu datang 2 minggu lagi, kan masih ingat saya enggak? Kemarin naik kursi roda sudah berjalan, berdiri nggak pakai kursi roda, perutnya sudah kempes. Kenapa? Ternyata dendam, sedih, dan diingat Quran dan lakukan terlantar. Seperti itu saja. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan, segala malapetaka, dan gangguan jin, dan Allah istiqomah kita di atas al-haq, dan semoga Allah akan kita dalam keadaan kita ada salah dan dari saya yang kasih maklumi, wabillahi dan hidayah, subhanallah wa bihamdih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Duto. Yang telah kami sampaikan tadi bahwa panitia akan memberikan hadiah yang sangat bagus dari Ustaz Abdul Ramadhani. Kami akan berikan kepada jamaah atau yang pertama kali saya lihat dari ibu dari Fire dari tiga dari saya yang pertama kali. Ya.